Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Di video sebelumnya kami telah melakukan simulasi off-road mobil TAF F70 ini di medan yang menanjak dan menurun. Bisa dibilang challenge itu bisa dilewati dengan sangat mudah. Dan pada kesempatan kali ini, karena banyaknya permintaan dari teman-teman dan pemirsa yang meminta kami untuk melakukan tes mobil ini di medan off-road yang sesungguhnya, maka kami telah siapkan untuk Anda videonya dalam segmen Test Drive Mobil Second. Karena kami berasal dari kota Bandung, maka kami cari rute yang dekat-dekat saja dalam pengetesan kali ini. Kebetulan jalur ini adalah salah satu rute favorit atau jalur yang biasa digunakan oleh teman-teman pecinta off-road, khususnya teman-teman yang berasal dari kota Bandung dan sekitarnya. Untuk teman-teman di luar sana juga yang pernah melakukan kegiatan off-road di jalur Bandung Utara ini, mungkin rute ini sudah tidak asing lagi. Selain tingkat kesulitan yang tergolong ke dalam kategori medium ekstrim, kita juga sangat bisa untuk sedikit bersenang-senang dalam obstacle di dalamnya, dan menikmati hutan pinus yang masih asli juga pemandangan lainnya di dalam sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai gas si putih ini. Kami mulai dari titik start di home base kami tercinta, Autoland Workshop and Dealership, yaitu tepatnya di Jalan Sersan Bajuri, nomor 2A Bandung. Berikut adalah rute yang akan kami ambil di hari ini. Perjalanan kali ini akan menghabiskan kurang lebih 15 km untuk jarak tempuhnya. Kami tidak bisa menyebutkan berapa jam yang dapat kami capai untuk perjalanan kali ini, karena kemampuan mobil, perlengkapan, juga kemampuan driver akan sangat menentukan. Mengapa? Karena selain itu, medan di dalamnya juga dapat sangat menyulitkan Anda. Dari jalan berbatu, lumpur, tanjakan, dan turunan yang cukup ekstrim tersebut. Karena ini adalah segmen uji coba, kami sangat ingin tahu seberapa baik ketangguhan dari mobil ini. Yang banyak orang bilang bahwa mobil ini adalah mobil yang tangguh dan kuat. Mari kita coba dengan muatan yang diisi penuh oleh kru dari Autoland Channel. Terdapat 4 orang penumpang di baris belakang dan 2 orang di depan termasuk driver. Memasuki daerah Sukawana, kita akan disajikan dengan jalan berbatu dan hamparan kebun teh yang luas. Di sini adalah awalan atau yang orang sering bilang pemanasan. Berada di dalam mobil, guncangan sudah mulai terasa, tapi kami masih tetap enjoy dan santuy. Kemudian jalan sudah mulai menanjak dan menyempit. Di sini kita bisa menemukan hutan pinus yang dimana tempat ini adalah menjadi awal pengetesan itu. Mobil ini masih terasa baik-baik saja dan tidak terlihat sama sekali ada kesulitan. Semakin kita selusuri jalan ini, bebatuan yang cukup besar mulai mengguncang mobil ini, terutama di penumpang bagian belakang. Tapi mobil ini masih tetap anteng berjalan. Tes ke-1. Kini kami dihadapkan dengan kondisi jalan yang cukup miring dan masih berbatu. Apakah mobil ini bisa melewatinya? Tentu saja semudah itu. Di jalan ini sering orang bilang sebagai jalan bawah kubur, karena permukaan jalan mobil yang berada di bawah tanah dari sisi jalan.
Mulai cukup menyulitkan karena kondisi medan lebih menyempit dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi kami diuntungkan dengan mobil TAF ini, karena dimensinya yang compact dan slim, membuatnya masih muat di jalan ini. Bisa kita bayangkan ketika jalur ini diguyur hujan. Mungkin akan terasa lebih seru. Tes kedua. Kita coba di jalur yang berlumpur. Apakah mobil ini masih bisa melewatinya? Ternyata nyangkut, guys. Apa yang terjadi? Ternyata posisi gardan yang rendah karena ukuran ban yang masih standar membuat gardan mentok sehingga sangat menyulitkan untuk ban bisa menapak dengan sempurna untuk mendapatkan traksi yang cukup. Kemudian kami coba untuk terus dapat melewati tantangan ini dengan segala cara, yaitu memberi jalan dengan batu-batu yang ada di sekitar. Ini dilakukan agar ban bisa kembali mendapatkan traksinya, dan setelah perjuangan kurang lebih dari 15 menit, akhirnya kita bisa lolos juga. Mantap! Kemudian ini adalah bagian yang paling saya tunggu, tes ketiga. Kita akan coba mobil ini di permukaan jalan yang dipenuhi oleh lumpur dan air. Akankah kembali dapat dilewati? Jawabannya adalah tidak. Mobil ini slip dan kesulitan untuk bergerak. Beberapa kali kami coba untuk menggoyang-goyangkan mobil ini dari arah luar dengan bantuan seluruh kru, dan tetap saja mobil ini terjebak di kubangan. Hingga akhirnya, tes ini kami nyatakan gagal. TAF GT tidak dapat melewati tantangan kali ini hingga kami putuskan untuk mundur dan melewati jalur sebelahnya yang lebih aman. Gimana bang? Mantap, mantap, sip. Lebih ada banyak tantangannya. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju puncak Gunung Jayagiri untuk sejenak beristirahat dan menunaikan ibadah salat maghrib. Karena perjalanan yang cukup melelahkan, dari keberangkatan pukul 15 sampai di sini menjelang petang, cukup menguras energi kami. Sepanjang perjalanan kami terus dihadapkan dengan medan jalan yang sangat menantang adrenalin dan membuat kami semakin ingin terus mencoba kemampuan mobil ini, melewati banyak rintangan dan medan yang bisa dibilang sangat berat untuk mobil standar bawaan pabrik seperti ini. Kemudian sampailah kami di tempat peristirahatan puncak Gunung Jayagiri. Yes, di sini adalah tempat yang biasa dipakai untuk camp para pendaki. Di tempat ini juga ada sebuah warung kopi yang biasa digunakan untuk tempat beristirahat dan mengisi perut yang sudah mulai demo.
Kemudian setelah cukup beristirahat, kami lanjutkan perjalanan di malam hari menuju jalur Cikole dan tembus Jalan Raya Lembang, kemudian kembali ke home base kami tercinta, Autoland Indonesia. Kesimpulan tes off-road kali ini, kami nyatakan mobil ini sangat layak untuk diperhitungkan karena sudah melewati banyak tes di dalamnya yang tidak dapat kami share seluruhnya karena satu dan lain hal. Mobil ini tidak dirancang oleh Daihatsu untuk melewati jalan atau medan yang sangat ekstrim seperti ini. Ada beberapa kesulitan yang cukup menghambat perjalanan tadi. Mungkin perlu beberapa modifikasi yang dapat mendongkrak performa dari mobil ini seperti free lock hub, upgrade ban ke ukuran 32 MT, LSD atau limited slip differential, dan winch. Mengenai mesin dan transmisi, kami rasa bawaan standar pabrik sudah lebih dari cukup untuk medan off-road seperti ini. Tidak perlu ada perubahan apapun untuk bersenang-senang melewati medan seperti tadi, terkecuali untuk Anda yang sudah menyiapkan budget lebih untuk mendongkrak performa mesin dan kaki-kaki yang lebih proper. Itu kembali lagi kepada Anda dan kebutuhannya. Tapi bagi kami begini sudah lebih dari cukup. Yang terpenting adalah kami sudah tahu seberapa hebat kekuatan mobil yang banyak orang bilang bahwa mobil ini adalah mobil off-road terbaik dengan harga yang terjangkau untuk pemula. Kemudian jika ada saran dan kritik, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini, klik tombol subscribe agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Lalu video ini kami buat secara jujur tanpa terafiliasi oleh perusahaan atau brand tertentu. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao! Sok, Kak Kalikon.